Kembali lagi di Indonesia Morning Show, Let's Cook with Chef Billy. Seperti janji kita lagi, tadi kita akan memasak itu ya, makanan khas Betawi tapi bukan kerak telur. Masak apa nih, Chef? Nah, ini yang pertama saya akan membuat di sini udah ada bahan-bahan udah di depan saya, yaitu asinan Betawi atau asinan Jakarta. Asinan Jakarta, Ya. asinan Betawi. Oke, kita jelaskan dulu dari bahan-bahan yang kita gunakan ya. Untuk membuat sausnya di sini saya membutuhkan 150 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Oke. Ini. Suka nih, Kemudian, ini saya ada kurang lebih 150 sampai 200 gram gula merah yang sudah disisir. Ya. Dan juga saya butuh kurang lebih 50 gram gula pasir. Oh, ini. Wah, ada gula merah, ada gula pasir. Ada gula pasir juga. Dan ini dia. Saya butuh untuk warna agak sedikit merah-merahnya juga sekitar 2 cabai merah besar. Dan 3 cabai rawit. Nah, tapi kalau mau suka lebih pedas bisa tambah lagi cabai rawitnya. Ya, 5 lah minimal. Yep. Nah, di sini juga ada sekitar 50 gram atau mungkin kurang lebih 2 sendok makan. Ini ebi. Ebi yang udah disangrai, kemudian nanti kita akan haluskan. Jadi bumbu yang tadi saya sebutkan itu akan dihaluskan, kemudian kita akan rebus ke dalam. Nih, di sini ada air kurang lebih sekitar 500 ml ya. Udah saya didihkan, udah mendidih. Nah, yang pertama kita masukkan ini aja dulu ya. Yes. Gula merah dulu. Nah, gula merah yang sudah disisir kita masukkan. Yes, yang suka asinan dicatat ya, jangan lupa ya, diingat tentunya langsung dipraktekkan. Jadi kita masak dulu semuanya. Kemudian tadi kurang lebih, ini kalau pakai sendok makan mungkin kurang lebih sekitar 2 sendok makan atau sekitar 50 gram. 50 gram ya. Gula pasir. Gampang kalau bikin untuk saus dari asinan ini. Asinan Betawi, kita tinggal masak semuanya, kemudian kita nanti saring. Nah, ini kan yang saya bilang tadi untuk kacangnya, kacang, cabai, dan juga ebinya harus kita haluskan. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini ada yang sudah saya haluskan. Nih, ini dia nih. Yang sudah dihaluskan. Jadi pakai olokan aja kita haluskan. Tuh, kan ada gula cabainya, ada kacangnya. Wah, cakep. Nah, setelah dihaluskan baru dimasukkan ke sini ya. kita masak bareng. Masukin ke sini. Oke. Cakep. Tuh, kita tunggu hingga dia mendidih. Nanti kalau udah mendidih kita tinggal saring nih. Saring masuk ya? Situ aja. Tapi harus tunggu dingin sih biasa. Tunggu dingin dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Bisa juga kalau kita gunakan panas-panas nggak apa-apa. Berapa lama sih masaknya untuk? Ini kalau agar semua rasa aroma hingga dia keluar. Sebaiknya 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Kita nggak harus tunggu sampai selama itu karena air kan sudah mendidih. Saya mau tambahkan dengan garam secukupnya. Karena kalau masak selalu harus menggunakan garam. Bikin kue, bikin apapun harus ada garam sedikit. Puding juga pakai garam. Jadi biar seimbang antara rasa gurih dan juga manisnya. Nasi tanpa garam nggak enak rasanya. Ini dia. Kurang lebih setengah sendok teh kita masukkan garam ya. Yes. Wah, sudah mulai mendidih. Mengumpul-ngumpul. Kelihatan nggak sih tuh mendidihnya? Itu rasanya benar-benar asin di sini ya? Ini rasanya ada manis, ada asinnya, nanti saya mau tambahin cuka. Oh, tambahin cuka juga. Ada juga ada asamnya. Oke. Ini aromanya gimana ya? Tadi cukanya di situ ada. Aroma kacangnya kuat banget di sini. Aroma kacangnya sangat kuat sekali ya. Mana ya cukanya? Oke, nanti ini kita siapkan untuk menu yang kedua, bahan-bahan udah sebelah sini semua ya. Menu yang kedua di situ ya. Tapi kita buat asinan dulu, asinan Betawi. Kita lihat, langsung disaring saya belum ya? Masih panas ya? Belum. Untuk sayurannya kita sekarang bahas tentang sayurannya. Yes. Ini dia. Cakep. Hati-hati panas ya. Oke. Nah, sekarang untuk sayurannya kita tunjukin dulu nih ke pemirsa di rumah nih. Apa aja sih sayuran yang akan digunakan? Nah, untuk sayuran dari asinan Betawi ini saya matikan dulu ya. Udah cukup ya? Udah cukup. Jadi tunggu agak sedikit dingin baru kita mau tuang ke dalam ini piring penyajian ya. Nah, di sini saya ada kurang lebih 100, jadi kita potongkan 100 gram aja. 100 gram dari sawi asin. Sawi asin? Nah, sawi asin seperti ini. Kita juga bisa buat sendiri sawi asinnya. Ini diiris-iris sawi asinnya. Bis kecil. Kemudian, toge, bukan? Bukan. Ini adalah lokyo. Lokyo atau disebut dengan bawang batak. Bawang batak orang. Ini dia berupa daun bawang ya kecil. Biasanya kalau kita bisa makan seperti di acar juga boleh. Kadang juga orang kalau membuat asinan memang harus ada bawang lokyo ini. Bawang lokyo. Kalau di Semarang makan lumpia Semarang kan ada ininya. I see. Ini khas itu ya bawangnya. Nah, kurang lebih 150 gram tahu putih. Ini dikukus aja dan juga langsung dipotong dadu. Potong-potong dadu ya. Kemudian saya ada daun selada. Daun selada kita potong-potong untuk daun seladanya. Oke.
ketimun. Ketimun. Nah, ketimun kita potong dadu aja nanti Oke, ini ketimunnya sehat ya. nih ketimunnya. Kemudian nih ada kol, Kol. kurang lebih sama 100 gram juga. Oke. Kita iris tipis-tipis. Kemudian saya ada nih mie kuning. Mie kuning. Biasa kalau mie kuning kan ada juga kadang-kadang orang suka bikin pempek dikasih mie kuning Oke. pas mau penyajian. Mhm. Sama juga asinan pakai ini. Kemudian Terakhir. saya ada ini dia. Toge, tapi ini nggak mentah. Jadi saya siangi dulu kemudian siram dengan air panas. Oke. Oke, ini kita langsung penyajian aja nih kok ya. Sudah siap ya? Udah dong. Nah, jadi Nah, ini saya mau Iya. tambahin dengan Ini apa bedanya, kalau Chef? udah dingin, ini ada cuka. Oke. Jadi setelah dingin saya tambahin dengan cuka. Oke. Niko boleh tolong dipegang nanti bantu kita saring ya. Pak langsung di sini? Langsung situ aja. Langsung aja ya. Oke, Ima ada depan deh, sini deh. Oke. Nah, ini dia. Ya. Oke, saringannya nih. Siap. Lap. Kita langsung siram. Waduh, Nah, di atasnya ini sebaiknya kita bisa tunggu juga agak dingin ya, tapi tergantung selera juga. Kalau pengen Oke. yang panas juga seperti ini bisa juga. Nih. Turun nggak nih, Nik? Turun ya? Suruh. Dan turun Oke, juga airnya turun. kuahnya turun. Kuahnya turun. Yes. Apa agak banyak lagi? Ya. Enak nih makan asinan Betawi ya. Menggoda selera banget ya, Dingin-dingin. Oke. Ini biasa kalau asinan jangan terlalu banyak, nanti kan ini kan agak asin, ada pedasnya juga. Ampasnya juga nggak bisa dipakai ya, Chef ya? Ampasnya sebenarnya bisa kalau memang suka yang nggak terlalu. Biasanya kan ada sedikit yang kegigit kacangnya, kegigit Oke. bumbunya itu juga boleh. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, taruh di sini aja dulu. Tentu ada kerupuk ya. Ini dia penyajiannya. Simple banget. Tadi untuk sayurannya kemudian. Bedanya asinan Bogor sama asinan Betawi apa ya? Kalau Bogor kan banyak kan di sayurannya juga. Banyak di buah-buahan. Oh, I Tapi see. kalau Betawi dia banyak di sayuran. Sayuran. Kemudian ini penyajian ada kerupuk mie dan juga kerupuk khas Betawi kan yang suka di ketoprak ya, ketoprak gitu ya. kita hancurin di atasnya taruh seperti ini. Chef Dan sudah jadi ada asinan ini khas terakhir Betawi dong. ditaburin kacang nih. Kacang Ini paling suka goreng. kalau ada kacang ya pasti ya. Ah. Oke. Wih, keren Ini ya. juga boleh, tapi naburinnya boleh. makan aja. Kita sekarang bikin yang kedua ya. Ini saya mau panaskan dulu untuk. Yang kedua masak apa, Chef? Nah, yang kedua saya akan membuat kue rangi tapi Kue tidak rangi? menggunakan cetakan. Biasanya kan kalau kue rangi kan pakai cetakan kue ranginya. Jadi ini Iya. bisa dibuat di rumah dengan menggunakan pen datar seperti ini. Oke. Jadi kita bisa akalin caranya kalau aduh saya pengen buat kue rangi nih tapi ternyata nggak ada apa namanya cetakan kue rangi. Oke. Itu nggak masalah. Nggak Kita masalah. bisa buat dengan menggunakan peralatan yang ada di rumah seperti ini. Oke? Siap. Ini 400 gram tepung sagu. Tepung sagu ya? Tepung sagu Nggak ya. salah. Kemudian Tepung saya yang lain. masukkan di sini ada 200 gram kelapa parut. Kelapa parut. Ini kelapanya kelapa tua ya. Tapi parutnya jangan diperas ya. Jangan diperas. Iya, nanti kalau diperas udah nggak gurih lagi dong kelapanya. Jadi udah Oh. dapat ampasnya. Langsung aja ya. Parut Sekitar jangan diperas. 150 air, Oke. 150 ml air ya. Oke. Kemudian kita aduk rata. Diaduk di sini ya. Aduknya itu baru di sini kelapanya sama Aduk tepung rata. sagu. Sama tepung sagunya. Oke. Siap. Jangan lupa siapin alat tulis atau smartphone Anda, langsung di capture bahan-bahannya dan cara pembuatannya. Langsung dipraktekkan ya. Enak nih. Oke. Kalau udah kita aduk rata, jangan lupa kasih garam secukupnya. Cukup juga pakai garam, oke. Kasih garam. Tetap ya pakai dong. garam ya. Kasih garam. Ini bisa jadi berapa banyak nih, Chef? Ini sebenarnya kalau ini bisa jadi kurang lebih kalau kita menggunakan pan dadar seperti ini bisa 5 sampai 6 porsi. Bisa 5 sampai 6 porsi. Oke, ini udah cukup. Oke. Oke, sekarang saya mau Gimana Nah, ini nih udah cara kita masaknya siapkan. menggunakan ini? ini saya udah panaskan untuk Oke. wajan saya ya. Kita tinggal ambil. Nah, Seperti dia seperti apa ini tuh. Lihat deh. Oke. Jadi nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu keras. Intinya seperti adonannya yang bisa dibentuk. Nah, itu udah jadi. Kita masukkan. Seperti ini. Oke. Pakai garpu aja. Untuk tekan-tekan kita pakai garpu. Biar Atau cepet sendok ya. juga boleh. Nah, Oh, ini apinya juga panas, Chef? Atau sedang? panas. Ini Harus panas ya? Panas. Lagi pula saya gunakan ini kan wajannya wajan yang tebal. Jadi nggak Iya. apa-apa. Kita menggunakan api agak sedikit panas. Tapi jangan lupa nanti ditutup nih. Oh gitu?
Taruh Nggak boleh ditutup. dibuka. Harus ditutup ya? Oke. Jadi biar ada sedikit rongga-rongga saya buat seperti ini. Dia kan kalau kue rangi itu ada cetakan kue ranginya, dia nggak bentuknya kayak gini ya. Ya. Jadi dikasih rongga tuh biar cepat matangnya. Dibikin rongga-rongga pakai pisau juga boleh, pakai garpu juga boleh. Oke. Oke. Sekarang kita tutup. Berapa lama nih saya ditutup? Ini kalau untuk ditutup kurang lebih ini untuk api kita kecilin dulu ya. Kecilin sedikit ya. Ini 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit. Jadinya seperti apa ya kira-kira kalau sudah sampai 2-3 menit? Jadi Apa caranya warnanya tadi berubah gitu? kita tinggal campur, kemudian kita masak di sini dan juga harus ada sausnya. Nah, ini sausnya kita menggunakan saus gula. Ini saus apa sih? Gula, jadi gula merah merah. yang dimasak hingga dia cair ya. Oke. Ini kita sisihkan, ini boleh bantu nggak? Boleh. Kita sisihkan dulu. Jadi Geserin kita ya. penyajian di sini aja ya. Wah. Oke. Jadi penyajiannya nanti ada gula merah yang sudah kita cairkan atau dibikin karamel. Oke. Kemudian Nah, ini dia grafisnya, silakan dicatat. Menu untuk kue rangi pagi hari ini ini langsung ini dicatat saya taburin atau ini ya, taburin almond ya. Oke, Jadi oh kan pakai ini- almond. Ini namanya kan dadar kue rangi almond. Dadar Jadi kue rangi ada- almond ya. Ada almondnya. Kita bisa berkreasi juga mau tambah dengan kacang mede juga boleh. Apa aja boleh silakan, ya. ya. Tapi almond paling enak sih, kelihatan mewah Almond? gitu. Iyalah, pakai kenari juga bisa. Kenari. Oh, kenari juga boleh. Kenari juga boleh. Khas Maluku ya. Penyajiannya nanti ada. Nah, ini untuk penyajian saya punya nangka. Kan cocok tuh kelapa, gula merah sama nangka, tuh Nangka. kayak cocok banget ya. Cocok banget. Kita akan pakai nangka. Ini juga kalau buat minuman apa cendol ya. Cendol bisa banget bisa. Oke, ini bisa ada 2 cara. Nanti bisa dibalik juga boleh atau juga seperti ini juga bisa ya. Oke. Ini kegedean nih aja deh. Oh, oke. Nggak apa-apa, almondnya bisa dibawa juga nggak apa-apa ya. Mau dibalik atau nggak? Boleh, dibalik aja ya. Iya. 1, 2, 3. Up. Oke, ini dia agak sedikit-sedikit gosong tapi Oh, justru ini. ini yang enak ya. Ini enaknya. Saya tahu nih, Agak saya sedikit Billy tuh suka yang garing-garing. gosong-gosong dikit. Tadi Waduh. kerak telur juga ambilnya pinggir-pinggir karena saya suka yang gosong katanya. Kayak tadi makan kerak telur, pasti ambil bagian pinggir kan? Iya, Karena garing-garing bagian pinggir itu enak loh. crispy gitu gimana Oh, gitu. luar biasa, apalagi ini deh. Jadi kurang itu gampang ya, kita bisa adonannya juga tadi cuman tepung sagu deh sama kelapa. Dikasih sedikit garam biar agak gurih. Ya. Udah kasih cetak-cetakannya, nggak harus mungkin beli cetakan kue rangi, tapi yang ada aja ya. yang ada di rumah mungkin kayak tadi cetakan kerak telur tuh. Kerak telur bisa. Itu juga boleh. Jadi Oke. kita sedikit dipinggirkan, diratain, agak sedikit tipis. Kasih Lalu kita, almond. kita dikompor aja. Udah jadi. Intinya kan dia udah jadi, kita taruh di piring penyajian. Nah, jangan lupa harus ada Gula ini merah. nih, harus ada gula merah. Yang sudah Ini dipanaskan. sebagai pelengkap yang saya tambahkan sih. Tapi kalau untuk dari mau tambah buah-buahan lain atau mungkin bahan yang lain, Ini tergantung nih. selera lagi. Ini paling enak kayaknya. Pas gitu. Ada beberapa yang udah saya penyajian di sini nggak apa-apa. Kita pakai ini aja ya. Oke. Wah, cakep. Tuh. Bentuknya enak banget. Ya, saya suka seperti ini. Nah, mungkin kalau kamera bisa langsung mendekat ke sini itu. Yes. Jadi ada sedikit warna coklat-coklatnya, gosong-gosongnya. Heeh. Ada garing-garingnya dan juga taburan kacang almond. Kacang almond. Itu dia. Taburinnya, Sir. Mau pakai ini? Pakai ini aja. Ya, Atau mana aja boleh lah. udah Niko cobain ini ya. Oke. Ini udah jadi loh. Pakai piring. Tempel. Nah, sini dulu deh. Sip. Agak-agak sedikit gosong nih. Enak nih kayaknya. Almondnya aja, nih almondnya aja kita geserin. Apa? Garing-garing delisi almond sendiri. Sip. Itu kan buat penyajian. Nah, ini buat Ah. dimakan deh. Oke, ini Udah, kita tinggal potong ya. kita ini ya, tinggal apa? Dipotong. Wow. Ini panas-panasnya enak banget, Rik. Tadi kalau makan kerak telur, kalau panas-panas juga enak ya. Ini makan ini juga angkat Udah, tangan enak. kita penyajian dulu ini. Nanti kalau Niko mau coba, ini bisa. Tapi nanti ya. Oke. Oke, ini kita untuk penyajian taruh di sini deh. Nah, ini tadi gula merah yang sudah Kita sajikan aja biar di rumah pada ngiler ya. boleh boleh. Taruh di atasnya ya. Siap. Tuh. Waduh. Bisa ganti juga. Kalau yang suka madu juga bisa pakai madu nih. Oh iya. Madu ya. masih nyambung. Pakai madu juga bisa. Atau pakai coklat ya. pakai coklat, kelapa sama coklat agak-agak kurang sih. Agak Jadi kurang mendingan ya? madu aja deh. Madu aja ya? Kalau Madu atau coklat gula merah? Betul. Cuma kalau mau berkreasi juga nggak apa-apa. Tapi benar kata saya bilang kalau ada kelapa itu memang paling pas sama gula merah sih. Gula merah. Yes. Biasa kalau kita makan kayak cendol kan ada gula merahnya, ada esnya ya. Kali ini di kue rangi seperti ini boleh juga karena gula merah kan cocok sama buah nangka. Buah nangka. Nah, kita kasih buah nangka. Oke, ini nangka matang, kita potong dadu.
ya, sesuai selera aja dari Oke. jumlah nangkanya. Siap, ini sudah hampir jadi makanan menu kita hari ini. Khas Ada asinan Jakarta banget Bogor, ya. Iya sama kan kalau kue rangi. sore hari biasanya kan suka lewat ya. Yes. Kue rangi. Langsung ditabur. jualan, tambah taburan lagi deh almond. Dan Oke. Sudah jadi ya? udah jadi kita angkat yuk. Yuk. Selama ini kan kopisan di bawah, sekarang kita pisahin di atas. Nah, ini menu yang pertama kita, asinan Jakarta atau asinan Betawi sudah jadi. Dan yang kedua adalah dadar kue rangi dengan Gimana? kacang almond. Alright. Dan selain menu khas Betawi, kita juga punya informasi dari tetangga kita Bekasi. Wah, Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show. Ini dia. Cause I'm a red sun.